hari ini susunan acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga pemaparan, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Terakhir doa. Diwajibkan juga menggunakan SKP berbasis online ini ya Bapak Ibu ya. Tetapi mungkin untuk yang honor ini belum, tetapi hari ini sebenarnya semuanya harus ikut karena ini bersertifikat. Jadi nanti tolong dikasih di absen Kesepakatan kelas dulu. Nah, di sini berhubung kita meminjam kelas orang, masuknya bersih, keluarnya juga bersih. Nah, kembali lagi, sampahku tanggung aku. Bagi yang membawa air minum, tolong sampahnya diletakkan di tong sampah, jangan di dalam laci ataupun berserakan. Nah, di sini ada kesepakatan kelas. Yang pertama itu kebersihan kelas dulu. Kebersihan kelas, kelasnya harus bersih. Dan yang kedua itu ada masukan yang lain. Ada masukan selain kelas bersih, kesepakatan kelas kita dulu sebelum masuk materi. Oh ya, satu lagi HP-nya jangan digeringkan ya, kalau bisa disematkan karena kan mau belajar. Ada lagi? Oh ya, satu lagi menyimak dengan penuh. Menyimak dengan penuh itu kategori bukan kami yang ngajari, bukan kami yang pintar, bukan, tetapi kita berbagi pengalaman agar teman-teman sejawat yang belum tahu menjadi tahu. Tidak ada yang mengajari, tidak ada yang diajari. Nah, di sini temanya yaitu pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja di PNM. Terus perencanaan, dan yang ketiga itu penilaian. Perencanaan itu yang sekarang kita kerjakan dari Januari sampai Februari, dan pelaksanaan itu nanti di bulan 3 sampai bulan April. Nah, bulan 2 itu juga pertengahannya kalau tidak salah itu baru diskusi ya, diskusi tindak lanjut. Bulan 3 dan bulan 4 itu kita baru prosesnya, dan bulan 5 dan 6 itu penilaiannya. Nah, di sini benar kata Bu Rita tadi, ada 8 indikator. Nah, poinnya itu minimal itu saya. Minimal itu salah ya, salah tulis ya. Minimal itu 32 dan maksimal itu 128. Nah, kalau bisa sih nanti ada presentasinya sih. Nomor 1 itu perencanaan kinerja. Itu mencakup rencana hasil kerja atau hasil penilaian observasi. Dan yang kedua itu pelatihan. Kita harus mempunyai sertifikat. Terus di situ juga ada RPP atau modul. Kita diharuskan untuk membuat modul. Terus ada rangkuman kehadiran. Nah, di rangkuman kehadiran ini ada absen. Yang kedua itu hasil kerja tambahan, yaitu sebagai piket. Nah, itu tambahan. Sebagai OPS, wakil kepala sekolah bisa tambahan. Terus yang ketiga perilaku kerja. Perilaku kerja kita bagaimana? Nanti dijelaskan oleh Bu Mayang, masuk ya Bu Mayang ya. Terus di sini ada pengelolaan kinerja. Nah, di sini nanti kalian langsung klik pengelolaan kinerja kalian di sini. Masuk PMM, lewat PMM, masukkan email ID belajar, ada password, dan masukkan di sini. Ini download dulu PMM-nya.
Download dulu baru bisa membuka pengelolaan kinerja. Atau kalau tidak mau download bisa di Chrome, Google Chrome. Nah, di sini pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Pengelolaan kinerja guru terdiri dari 3 tahapan tadi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, di sini sasaran penggunaan kinerja ini ialah guru ASN yang pertama, yang kedua ada kepala sekolah yang pertama, kedua guru ASN, kepala sekolah sebagai pegawai bisa dia mencakup guru juga. Terus non ASN ini dianjurkan tetapi tidak diwajibkan non ASN. Tapi akan lebih baiknya kita belajar bersama-sama, nanti tidak perlu lagi belajar ya. Untuk non ASN bisa belajar, jadi tahu. Nah, di sini bagaimana angka kreditnya? Angka kreditnya itu kan kalau kita 32 ya. Nah, di sini predikat kinerjanya itu tergantung kepala sekolah. Kepala sekolah kalau memberikan sangat baik itu persentasenya 150%. Baik 100, cukup 75, kurang 50, sangat kurang itu 25%. Dikalikan, di sini 32 kita, bukan 25. 32 dikali kalau sananya sangat baik, ini dikalikan 150%, menjadi ini totalnya. Itu 37,5. Tuh, kalau mendapatkan angka kreditnya. Nah, di sini juga ada variabel, ada praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan dokumentasi, dokumen. Nah, di sini berdasarkan rapot pendidikan. Nih, praktik kinerjanya. Jadi berdasarkan rapot pendidikan kita mengerjakannya. Terus di kategori kegiatan pengembangan yaitu pendidikan, pelatihan, non-pelatihan, kontribusi komunitas, kontribusi sumber belajar. Nah, di perilaku kerja itu mencakup berakhlak. Yang pertama berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terus yang terakhir dokumen. Nah, di sini dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai, guru, dan kepala sekolah dalam melakukan kinerja sesuai tugasnya. Ini tidak dinilai tetapi wajib dikumpulkan. Tidak ada nilai tapi wajib. Nah, di sini kita mempunyai 2 siklus pengelolaan kinerja. Satu siklus dari Januari sampai Juni, siklus kedua Juli sampai Desember. 1 tahun kita 2 kali pengerjaan pengelolaan kinerja. Di sini nanti kalian bisa lihat di pengelolaan kinerja kalian ada 8 indikator. Ini 8 indikatornya, salah satunya. Lanjut. Nah, di sini ini kembali ke kepala sekolah. Kepala sekolah bisa nanti membuka, khusus kepala sekolah ya Bu ya, bisa membuka PMM-nya. Nah, di sini akan ada daftar jika semuanya sudah mengumpulkan ya. Di sini perlu persetujuan, belum disetujui.
Nah, di sini kalau belum, ini warna pink. Kalau perlu persetujuan warna kuning, sedangkan kalau sudah disetujui warna hijau. Kalau sudah setuju warna hijau dia. Nah, di sini terakhir kepala sekolah juga bisa melihat hasil kerja utama, hasil kerja tambahan yang tadi, perilaku kerja dan persetujuannya. Nah, di sini kalau ya kepala sekolah menyetujui, nanti dia Ibu Rita akan klik disetujui ya Bu ya. Nah, terus terakhir penilaian aspek saat observasi itu penilaiannya hanya 3, tidak semua perangkat yang dinilai, hanya 3. Komunikasi antar guru dan siswanya bagaimana penilaiannya, apakah dia gelap atau dilantarkan, bagaimana Ibu Rita yang tahu. Nah, nomor 2 ini pengelompokan siswanya. Ada kita sekarang pengelompokan. Nomor 3 itu yang diperiksa meningkatkan kesepakatan kelas. Contohnya saya tadi kasih contoh. Sebelum kita mengajar, ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Tetapi ada yang membuat kesepakatan kelas, membuatnya saja tidak dilaksanakan. Itu boleh Ibu perlu bimbingan, bisa. Itu ada kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas dan dilakukan, bukan hanya dibuat saja. Nah, itu saja materi yang dari saya. Terakhir ada kata-kata kata-kata yang lumayan dipikirkannya sampai sakit. Nah, ilmu adalah jendela dunia, maka jadikanlah pena dan buku sebagai senjatamu untuk masuk ke dalam dunia pembelajaran. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, ada baiknya kita selalu membawa buku dan pena untuk mencatat, apalagi yang sudah tua seperti saya. Kalau lupa bisa dicatat. Begitu. Bergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia dan sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik Google dan masukkan PMN. Buka pelampung Merdeka Mengajarnya. Nah, jika sudah selesai, untuk bagi guru yang PNS kerjakan Sebagai partisipasi kegiatan seminar, lokalia, konferensi, simposium dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini 4 poin. Kebenaran kemarin saya ambil yang 24 poin. Saya ambil yang mengupload atau menerbitkan bahan ajar saya yang berupa modul di PMN, Platform Merdeka Mengajar. Nah, ini Bu ya, ada sertifikatnya, buktinya. Ini bisa kalian kerjakan 2 kegiatan, berarti kalian 2 kali yang ikut ini, sertifikatnya 2. Nah, ini 2. Langsung 48 poin. Jika kegiatannya ada 1, isi 1. Tambah rencana kerja yang lain. Oh, misalnya tuh di partisipasi kegiatan seminar. 4 poin misalnya. Nah, partisipasi kegiatan seminar ini didukungnya harus ada sertifikatnya. Ini masih kurang 4 poin, berarti tambah poin lagi. Nah, misalnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lainnya. Nah, ini laporan saja, kegiatannya 1, ini sudah
34 poin, berarti sudah lebih dari 32 poin. Langsung ke tugas tambahan. Di tugas tambahan ini Bapak Ibu, kita yang ada di SK kita, SK tambahan kita sebagai apa selain guru kelas ya. Nah, di sini ada, ini hanya untuk SMP, SMA dan SMK. Kita cari yang semua jenjang. Seperti meningkatnya. Cuma yang maaf yang 24 poin tadi kayaknya magang deh punya apa tadi. Yang takutnya ke save kan nggak bisa diganti. Ini semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, kepala perpustakaan dan satuan pendidikan. Nah, ini untuk menjaga perpustakaan Ibu ya. Nah, yang ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Selanjutnya, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator pengembangan keprofesional berkelanjutan. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator penilaian kinerja guru. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat kabupaten atau kota. Ini kita pilih saja yang sesuai dengan SK tambahan kita. Nah, ini ada juga untuk Dapodik, operator Dapodik, ini bendahara sekolah. Nah, di sini saya mengambil tugas piket. Nah, ini nanti SK-nya ini kita minta buatkan sama Ibu Dahlia, kita masukkan, lalu kita masukkan di sini nanti. Nah, langsung ke perilaku kinerja, perilaku kerja kita. Di sini ada 7 aspek. Yang pertama, orientasi pelayanan. Nah, ini kalian pilih sesuai dengan yang kalian fokuskan untuk tahun ini, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Terus ada akuntabel, di sini ada 3 pilihan. Akuntabelnya misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegrasi tinggi. Lanjut di sini sesuai dengan apa yang Anda fokuskan ke depannya. Jika sudah, langsung ke rangkuman. Nah, setelah kerangkuman ini, kalian Bapak Ibu tidak bisa lagi mengubah apa yang diisi ini tadi. Ini setelah kerangkuman bisa langsung disetujui oleh kepala sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Tidak, tetapi kita akan cukup. Nah, itu pemilihannya tergantung kalian mana yang sanggup, dan kita kembalikan lagi ke pimpinan kita. Mau bagaimana? Apakah kalian mau masing-masing atau satu indikator yang sama? Bagaimana, Bu? Oke. Satu indikator yang sama berarti kedisiplinan kalau kami berdua. Kedisiplinan kelas.